Hal itu tidak terjadi soal penggunaan vaksin. Kita akan bahas lebih dalam terkait sejumlah desakan koalisi masyarakat sipil terhadap Kapolri, terutama terkait pembebasan aktivis dan pencarian 2 orang yang hilang. Bersama Komisioner Kompolnas Khairul Anam dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Selamat malam Mas Anam. Selamat malam, apa Selamat malam, kabar baik. Selamat malam juga Bang Usman. Selamat malam Friska, selamat malam Bung Anam. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Bung Usman. Apa yang hasil desakan, apa feedback dari Kapolri terhadap desakan dari koalisi masyarakat sipil agar aktivis ini segera dibebaskan dan juga yang hilang segera ditemukan? Kalau dari feedback yang disampaikan oleh Kapolri, seperti tadi juga diinformasikan di dalam intro program ini, Kapolri berjanji akan memilah-milah kasus-kasus yang masuk di dalam kepolisian, khususnya para aktivis yang ditangkap dan ditahan, untuk dibedakan mana yang misalnya bisa ditangguhkan, mana yang diproses hukum. Saya kira penangguhan penahanan itu sesuatu yang tidak menghentikan proses hukum, karena itu kami sangat sekali lagi mendesak agar mereka dibebaskan. Oke, tadi kan kita sudah dengar pernyataan Kapolri, tapi feedback yang kami maksud pada saat bertemu, apa ada lagi yang disampaikan Kapolri terhadap koalisi masyarakat sipil soal duduk perkara kasus ini misalnya, strukturnya sebenarnya seperti apa sih? Konstruksi kasusnya Mas Usman, kalau dari pihak Polri, versinya Polri? Ya, kalau dari pihak versinya Polri misalnya ada sejumlah unggahan dari misalnya Gejayan Memanggil atau Lokataru dan juga Blok Politik Pelajar serta Aliansi Mahasiswa Penggugat yang menurut mereka digolongkan sebagai penghasutan untuk melakukan kekerasan. Kalau kita periksa unggahan-unggahan itu, sebagian mungkin terkesan tidak patut ya, tetapi saya kira yang dilakukan oleh mereka sebenarnya adalah unggahan berisi pernyataan-pernyataan yang sifatnya alegoris gitu. Misalnya pukul mundur kepolisian di sekitarmu, tentu bukan berarti pukul dalam arti secara fisik kepada manusia Polri-nya, tetapi lebih kepada alegori tentang gerakan protes melawan represi polisi gitu. Ya. Lalu yang kedua juga kalau kita lihat ada ungkapan yang mungkin dengan menggunakan bahasa yang katakanlah tidak sopan gitu, tetapi kan itu juga tidak berarti bahwa itu adalah tindakan kriminal. Kalaupun dipandang tidak etis, saya kira dalam pertemuan kemarin juga kami sampaikan, ya kenapa tidak diedukasi gitu, kenapa tidak cukup dimintai keterangan saja, misalnya karena alasan pekerjaan atau karena alasan kemanusiaan atau karena alasan pendidikan, seperti sejumlah anak-anak atau siswa yang masih ditahan hari ini tapi belum dibebaskan, sehingga mereka tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dan juga terancam diberi sanksi. Kami juga ingin memastikan bahwa tindakan kepolisian tidak terkesan seperti memburu para aktivis, apalagi dengan cara-cara yang justru menunjukkan pemolisian yang otoriter, misalnya dengan melakukan penyitaan terhadap buku-buku yang dianggap berhubungan dengan tindakan mereka saat demonstrasi, misalnya buku-buku tentang Marxisme atau anarkisme dan seterusnya. Dan saya kira kemarin juga kami menyampaikan bahwa sebaiknya Polri tidak lagi menggunakan istilah anarkis atau anarkistis atau anarkisme di dalam pemolisian yang mereka lakukan. Sebab anarkisme itu tidak identik dengan kekerasan. Ya. Pemahaman bahwa tindakan anarkistis adalah tindakan kekerasan itu adalah pemahaman yang keliru secara konseptual. Nah, kami ingatkan bahwa pihak kepolisian dapat ditertawakan oleh para intelektual seperti sejarawan Anhar Gonggong atau yang lain kalau terus menggunakan istilah itu akan memberikan Polri tidak profesional. Jadi sebaiknya jangan sampai ada penyitaan buku lagi, dan sebaiknya proses hukum ini benar-benar didasarkan pada bukti-bukti tentang misalnya keterlibatan mereka di dalam kekerasan. Kalau tidak ada, sebaiknya dibebaskan. Gitu. Oke, kalau dari sisinya Mas Anam, menyambung tadi yang Mas Usman, apakah ada penegakan hukum yang otoriter dalam penanganan kasus aktivis? Iya, sebelumnya begini, pertemuan kemarin itu menurut saya pertemuan yang sangat bagus ya. Artinya memang Pak Kapolri sendiri
mendengarkan langsung tidak hanya Pak Kapolri, tapi jajaran pejabat utama Mabes Polri, termasuk juga Polda-Polda mendengarkan langsung apa yang terjadi. Dan kritik di lapangan, temuan-temuan di lapangan juga disampaikan. Saya kira itu sesuatu yang sangat baik ya. Didengarkan langsung dan teman-teman punya ruang untuk ngomong itu secara independen. Tapi betul, memang follow up-nya apa? Kan ya, begitu. After itu apa? Saya kira memang harus ada pertemuan berikutnya. Kalau kemarin Pak Kapolri sendiri misalnya menyebutkan ya ini harus dipilah mana yang bisa diproses, mana yang enggak. Saya kira mana yang bisa diproses, mana yang enggak, harus melibatkan juga masyarakat sipil. Okay. Karena salah satu kritiknya misalnya ajakan untuk aksi misalnya. Kan kalau ajakan untuk aksi itu kan dalam koridor hak asasi manusia, yaitu sah, itu legal. Misalnya begitulah, mana yang memang bisa diproses, mana yang tidak, saya kira harus ada pertemuan. Jadi tidak hanya diputuskan oleh kepolisian, tapi juga bisa dicek semuanya. Oh ini nggak bisa. Yang mana yang kekerasan, yang mana ajakan, yang mana ide dan sebagainya. Sehingga aksi itu yang memang bagian dari kebebasan berekspresi ya dijaga. Kan tugasnya kepolisian itu kan menjaga dan melindungi orang yang menyuarakan, yang berekspresi. Itu. Nah, kayak gitu harus dipilah. Nah, siapa yang memilah? Saya kira pertemuan kedua atau ketiga nanti itu bagian dari itu. Jadi ada proses yang simultan. Kalau kemarin banyak kritik ya, ayo mana yang bisa terus, mana yang tidak dan sebagainya. Tapi saya kira satu dimensi yang gede begini, ini kan kebebasan berekspresi, ini juga menyehatkan demokrasi kita, juga termasuk menyehatkan kepolisian. Saya kira duduk bersama untuk bikin understanding antara masyarakat dengan kepolisian jadi sangat penting. Mana batasan kebebasan ekspresi, mana yang tidak, mana yang bisa diproses, mana yang tidak. Iya. Kalau dari Mas Usman, sebenarnya kalau dari Koalisi Masyarakat Sipil, apakah sudah ada gambaran memilah mana yang memang masuk kebebasan berekspresi, mana yang bisa diproses masuk ranah pidana? Gimana Mas Usman? Ya, misalnya yang berkembang dalam diskusi kemarin, Bung Ijul dari PBHI menjelaskan tentang keterlibatan anggota intelijen tempur atau anggota militer dari kavaleri misalnya, yang jelas-jelas ada di lokasi dan terlibat di dalam aksi kerusuhan itu. Tetapi itu justru berhenti, dibebaskan dan tidak ada proses hukum lebih lanjut. Sementara aktivis seperti Sahdan Hussein atau yang terakhir Fahrul Rozi atau Paul di Jogja misalnya, atau Faiz, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang dalam pekan ini juga diliput di dalam majalah Tempo mengalami pemeriksaan dan seterusnya, bahkan padahal dia tidak melakukan kekerasan sama sekali, dia tidak terlibat di dalam katakanlah membakar fasilitas DPRD atau fasilitas gedung pemerintahan gitu. Kalaupun ada yang kesannya melakukan kekerasan, lebih banyak didasarkan pada unggahan-unggahan di ranah digital. Nah, katakanlah di ranah digital itu ada hal-hal yang sifatnya tidak etis gitu, seperti bahasa-bahasa yang kurang patut gitu. Tapi apakah itu berarti memang tergolong ke dalam tindakan kriminal, dan apakah tindakan itu memang layak untuk diperlakukan penahanan misalnya, harus ditahan gitu kan. Biasanya kan penahanan itu hanya untuk kejahatan-kejahatan yang tidak ringan gitu, yang memang membuka potensi bagi orangnya untuk melakukan tindakan itu kembali, untuk mengulangi perbuatannya atau melarikan diri atau menghilangkan bukti gitu. Jadi hal-hal yang kemarin kita bahas tuh adalah semacam paradoks gitu. Di satu sisi ada keterlibatan anggota militer dibiarkan, tapi ada anggota organisasi masyarakat sipil malah ditahan gitu. Ini kan kesannya menyalahkan aktivis, padahal kalau mau tahu apa yang sesungguhnya terjadi, mestinya pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta. Tidak mungkin polisi misalnya membongkar keterlibatan anggota militer atau anggota sendiri atau anggota intelijen gitu tanpa ada tim gabungan pencari fakta. Itu juga yang kami tekankan, supaya kepolisian tidak terkesan sebagai sumber segala masalah, padahal sumber segala masalahnya ada pemerintah dan di DPR, yaitu kebijakan-kebijakan yang pro elit dan kurang berpihak pada rakyat dalam soal pajak, dalam soal tenaga kerjaan dan seterusnya gitu. Paradoks ini dilihat juga kah oleh Kompolnas, dan bagaimana pula untuk kasus aktivis yang hilang menurut Kompolnas? Usai jeda di Sapa Indonesia Malam, kami kembali.
membahas sejumlah desakan koalisi masyarakat sipil terhadap Kapolri, terutama terkait pembebasan aktivis dan pencarian 2 orang yang masih hilang. Bersama Komisioner Kompolnas Khoirul Anam dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Saya ke Cak Anam dulu. Jadi kalau bicara soal tadi yang disampaikan Mas Usman, apa iya kalau Kompolnas melihat ada paradoks dalam penanganan kasus demo kemarin? Iya, salah satu yang paling penting yang tadi Bung Usman bilang bahwa ada Ijul juga bilang bahwa ada karakter, pola yang ada dalam aksi itu, dia sebutin badannya tegap dan sebagainya. Dan juga mendorong agar memang ada tim investigasi independen. Saya juga kemarin ngomong pentingnya untuk membentuk tim investigasi independen sehingga melihatnya secara menyeluruh. Gitu ya, jangan sampai misalnya ini aktivis yang memang berhari-hari aksi, memperjuangkan demokrasi dan sebagainya, ya terus yang lain malah dibiarkan misalnya begitu. Ya. Nah makanya pentingnya untuk secara objektif melihat ini semua ya tim independen itu. Karena kalau kepolisian sendiri pasti karena kewenangannya terbatas nggak bisa masuk ke sana. Jadi penting untuk tim Siapa aja investigasi. Tuh yang semestinya ada di tim independen kalau menurut Kompolnas? Iya, publik lah yang memiliki pengetahuan soal hak asasi manusia, yang memiliki rekam jejak bagus independensinya, yang memiliki kemampuan juga melakukan investigasi. Bung Usman misalnya punya pengalaman di kasus Munir dan berbagai kasus yang lain bisa terlibat di situ. Saya kira tim independen jadi kata kunci untuk melihat proses aksi tanggal 25 sampai tanggal 31, 12 itu penting untuk dilihat karena polanya memang memungkinkan oleh orang-orang gini. Kalau saya menyebutnya ini aksi tidak lazim gitu ya. Lihat polanya dan sebagainya, apalagi di publik juga sudah ada yang ditangkap sendiri oleh Brimob dan sebagainya. Makanya menjernihkan itu ya tim independen ini, tim investigasi independen penting untuk dibuat. Itu satu. Yang kedua soal orang hilang. Tadi saya juga berkomunikasi dengan Polda ya soal bagaimana update orang hilang. Ya. Yang pasti semua rekam jejak digitalnya sedang ditelusurin. Terus ada beberapa titik yang memang didatengin tapi belum ketemu orangnya. Karena memang ada yang juga rekam jejak digitalnya itu macam-macam gitu. Saya tidak bisa ngomong ya. Tapi yang paling penting kita harus memastikan bahwa 2 orang ini selamat kondisinya. Ya. Dan itu belum bisa dipastikan sampai sekarang kondisinya. Segera ketemu sama anggota keluarganya. Lah saran saya memang ya kita harus terima kasih ke teman-teman Kontras, LBH dan sebagainya yang membuka posko itu. Sehingga kalau siapapun dia, Farhan, Renu atau siapapun yang nantinya, ya kalau nggak mau di kepolisian, ya silakan datang ke mereka juga biar bisa koordinasi. Ya, okay. Cari tempat yang paling nyaman, cari tempat yang paling aman, silakan berkoordinasi sehingga kepolisian juga bisa memastikan prosesnya dengan baik. Ya. Nah, kami Kompolnas juga memastikan itu. Tadi sore saya juga ngobrol dengan timnya apa update yang paling penting. Jadi di beberapa titik sudah dikunjungin. Tapi belum ada petunjuk sampai sekarang? Atau udah ada? Petunjuknya sudah ada, ditelusurin di lapangan, tapi belum ketemu. Oh, oke. Nah kalau dari Bung Usman dan kawan-kawan, soal Reno dan Farhan sudah ada petunjuknya? Dan menunjukkan kondisinya dalam kondisi selamat, itu udah ada belum Bung Usman? Nah ini yang saya kira masih belum berani kami pastikan nasib dan keberadaan mereka. Yang pasti ada beberapa saksi yang memang pernah melihat mereka ada di lokasi, termasuk terluka, mendatangi posko medis, dan kemudian kembali lagi ke lokasi protes, bahkan kembali lagi meminta pertolongan medis, sampai akhirnya ada yang melihatnya digotong dalam kondisi luka. Nah kita memang sulit memastikan ini ada di mana masalahnya ini. Apakah memang ada misalnya tindakan berlebihan yang mengakibatkan mereka katakanlah meninggal dunia di lokasi, lalu disembunyikan, atau ada sebab lain, mungkin seperti kemarin kan juga ada kasus Bima yang ternyata di Malang itu. Yang pasti kami sangat khawatir karena ini sudah 1 bulan lamanya dan kami khawatir sekali tentang nasib dan keberadaan dari Reno maupun juga dari
Farhan tidak bisa ditemukan. Ini yang sangat kami khawatirkan. Bahkan kemarin kami mohon sekali kepada Kapolri dan seluruh jajaran Polda di seluruh Indonesia untuk membantu mencari keberadaan mereka dan nasib mereka saat ini itu seperti apa. Karena keluarganya sangat menanti mereka untuk pulang gitu. Iya, 1 bulan soalnya Janam. Kita menunggu ini dan belum ada jejak sama sekali sampai sekarang. Kalau tadi sore, karena kami mantau ini ya, gimana prosesnya, kami juga komunikasi dengan teman-teman Kontras. Tadi sore kami komunikasi dengan Polda itu, memang rekam jejak digitalnya sudah ditelusurin. Titik-titik mana juga didatengin. Lah, cuman memang belum ketemu. Seperti yang tadi Janam bilang. Saya nggak bisa ngomong lebih lengkap, tapi proses itu ada. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Bung Usman, penting untuk segera memastikan bagaimana kondisi dari kedua orang ini. Gitu. Dan bagaimana pula penanganan ke keluarganya? Karena kan pasti sekarang yang paling khawatir adalah keluarganya, kerabatnya, Pasti. apapun kondisinya, begitu itu yang ditunggu. Keluarganya pasti khawatir dan kita semua juga pasti khawatir. Jadi semakin cepat ditemukan, ya semakin cepat dapat kabar dan informasinya semakin bagus. Tadi kami juga tekankan itu. Tapi mereka jelasin ya, dia rekam jejak digitalnya semua ditelusuri. Apa yang jadi kesulitannya? Kalau rekam jejak digitalnya sudah ada, petunjuk-petunjuk ada, tapi nggak ada Ketika sama sekali. dicek di lokasinya berbeda. Ketika dicek di lokasinya ternyata bukan orangnya. Itu kondisinya. Ya, 2 orang ini ditelusurin sampai juga di luar DKI. Gitu. Oke, nah kalau dari Bung Usman, jadi kan ada 2 sekarang harus diselesaikan. Satu, aktivis yang masih ditahan, yang kedua juga Reno dan Farhan masih belum ditemukan. Apa yang harus dilakukan dalam waktu cepat? Artinya tim independen ini siapa-siapa saja yang bisa terlibat agar 2 persoalan besar ini bisa segera dituntaskan, Bung Usman? Ya, pertama selain Reno dan misalnya Farhan yang masih hilang, ada satu lagi Farhan yang juga sangat penting, yaitu Farhan Indra Setiawan. Ini pelajar kelas 12 dari SMA Negeri 62 Jakarta. Dia sudah ditahan sekitar 3 minggu dan sebenarnya dia hanya ikut demonstrasi dan dia tidak melakukan pengerusakan, tidak melakukan pencurian atau penjarahan. Tapi hingga hari ini tidak bisa mengikuti sekolah. Dan saya juga dalam kesempatan ini saya ingin memohon kepada pihak sekolah SMA Negeri 62 untuk tidak memberhentikan Farhan. Sekaligus juga saya memohon sekali lagi kepada Pak Kapolda, Pak Asep, Pak Wakapolda, Pak Dekananto untuk membebaskan Farhan Indra Setiawan atau menangguhkan penahanannya. Saya bersedia untuk menjadi pengacaranya, untuk mendampingi proses hukum selanjutnya seandainya itu diperlukan. Dan yang kedua mengenai tim gabungan pencari fakta atau tim gabungan independen pencari fakta itu betul-betul sangat dibutuhkan. Kemarin Presiden menyampaikan pidato di depan acara Partai Keadilan Sejahtera yang menyatakan bahwa mereka yang saat ini ditahan adalah perusuh dan mereka bukan aktivis atau mereka yang melakukan kerusuhan itu dimaksudkan untuk mengadu domba. Saya mengerti maksudnya Presiden adalah mereka yang merusuh bukanlah aktivis, tetapi konteks pernyataan Presiden itu harus diluruskan. Kalau tidak, ia akan disesatkan. Misalnya begini, kami ini sedang memperjuangkan pembebasan para aktivis yang ditahan. Lalu kalau Presiden mengatakan bahwa yang ditahan itu adalah bukan aktivis, sementara menurut kami adalah aktivis, ini akan menyesatkan. Sementara tuduhan Presiden bahwa ada terorisme, ada makar, ada jaringan koruptor, itu tidak diikuti dengan tim gabungan pencari fakta. Harusnya Presiden membentuk tim gabungan pencari fakta. Dan kalau mau membentuk komisi reformasi Polri, harusnya komisi reformasi sektor keamanan. Jadi bukan hanya Polri, tapi juga badan-badan keamanan lainnya, termasuk keamanan luar negeri dalam hal ini, misalnya TNI atau di dalamnya Badan Intelijen Keamanan, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, terutama karena ada anggotanya yang terlibat. Apa benar keterlibatan itu? Siapa saja yang terlibat? Siapa yang bertanggung jawab? Ini harus dibongkar. Jadi keluarga korban berhak tahu kebenaran di balik peristiwa ini. Masyarakat Indonesia juga berhak tahu ujungnya ini apa sih? Apa sih sebenarnya terjadi di balik kerusuhan itu? Mustahil masyarakat biasa
bisa mengorganisir diri, membakar gedung-gedung pemerintahan, mustahil misalnya masyarakat bisa berani berkumpul di tengah malam, dini hari, menyerang misalnya rumah Menteri Keuangan. Jadi saya kira itu yang harus diungkapkan, kebenaran peristiwa itu apa sebenarnya. Termasuk juga tadi diluruskan, perlu pemerintah dalam hal ini Presiden meluruskan bahwa yang di dalam itu bukan aktivis agar tidak jadi mispersepsi lagi di Ya, saya kira sebaiknya diluruskan. Saya khawatir Presiden tim mencari tidak fakta mendapat itu yang paling objektif. Saya setuju dengan Usman bahwa memang melihat semua problem ini, ya ayo kita tim independen pencari fakta ini segera dibentuk sehingga kita tahu apa yang terjadi. Biar kita bisa belajar dari situ, gitu. Jadi dengan, dan jangan sampai ada yang merasa ada yang ditutupi. Iya dong. Atau tebang pilih, ada Siapapun yang paradoks salah dalam ya penanganan harus kasus ini. dihukum, direformasi dan lain sebagainya, gitu. Jadi ya jawabannya biar ini menyeluruh, nggak sepenggal-penggal. Memang tim independen pencari fakta itu jadi jawaban. Itu menurut kami dan saya setuju dengan Usman. Bung Usman, sebenarnya kalau dari koalisi masyarakat sipil mendorong langsung nggak ke Kapolri? Misalnya deadline-nya kapan yang dibutuhkan tim gabungan pencari fakta ini, tim independen ini kapan harusnya dibuat dalam waktu segera? Itu bukan Kapolri kali ya, itu Presiden. Oh, Presiden dan juga termasuk juga Polri pertemuan berikutnya dengan koalisi masyarakat sipil soal ini, Bung Usman. Ya, untuk yang ke Kapolri, setelah pertemuan kemarin, Kapolri langsung menunjuk Kabar Eskrim untuk menindaklanjuti pertemuan kemarin untuk membicarakan kasus-kasus yang menyangkut penahanan para aktivis, baik itu yang bekerja di lembaga swadaya masyarakat maupun juga yang masih berstatus pelajar. Kabar Eskrim kemarin juga menyampaikan bahwa dari 900 lebih orang yang ditangkap, yang berstatus tersangka, ada sekitar 600-an orang yang masih ditahan. Dan Kabar Eskrim kemarin mengatakan semua anak-anak atau semua orang yang ditahan yang berusia di bawah 18 tahun sudah dilepaskan. Nah, kemarin saya juga ingin menyampaikan bahwa apakah benar semua pelajar sudah dibebaskan. Itu sangat penting karena sampai hari ini saya masih mendengar Farhan Indra Setiawan, pelajar SMA Negeri 62, belum dibebaskan. Nah, ini saya kira perlu tindak lanjut ya, kalau bisa ya pekan ini pertemuan dengan Kabar Eskrim, dengan Kapolda Metro atau dengan Kapolda di wilayah lain, daerah istimewa Yogyakarta atau di Jawa Timur atau di Jawa Barat, di mana terjadi juga penangkapan. Saya ingin sekali pertemuan kemarin bukan sekedar simbolisme, bukan sekedar pertemuan yang sekali lalu tidak selesai, lagi gitu, ada. tidak ada follow up-nya. Yang terakhir adalah tim gabungan pencari fakta ini harus harus dibentuk segera, dan saya menyesalkan pernyataan Menko atau pernyataan pemerintah yang membatalkan tim gabungan pencari fakta itu hanya menyerahkan kepada 6 lembaga nasional hak asasi manusia, karena lembaga itu sudah sedari awal membatasi diri dengan mengatakan penyelidikannya bersifat non pro justisia. Nah, itu akan sangat sulit mengharapkan sebuah fakta-fakta kebenaran yang utuh tentang mana peristiwa terjadi dan mengapa itu terjadi. Terakhir, Kompolnas bagaimana mendesak Polri segera bertemu lagi dengan koalisi masyarakat sipil, termasuk tim gabungan independennya jadi dibentuk semestinya setelah dibilang batal oleh pemerintah. Singkat saja. Iya, kemarin waktu pas selesai acara itu kami pas waktu jalan bersama keluar dari ruangan sempat ngobrol singkat sama Pak Kapolri. Beliau bilang nih harus ada follow up pertemuan lagi dengan rekan-rekan. Saya bilang oh bagus Pak, biar lebih konkret. Salah satunya juga soal permintaan teman-teman itu, soal pembebasan, soal penangguhan dan sebagainya. Termasuk juga soal yang 2 orang hilang yang belum diketemukan. Dan beliau juga segera aja gitu. Dan pertemuannya nggak kayak kemarin kayak seminar gitu, tapi pertemuan yang lebih fokus gitu. Oke, ini memang harus segera ya agar bisa segera terang perkaranya, segera tuntas juga. Terima kasih Mas Anam, Cak Anam. Terima kasih banyak. Terima kasih Bung Usman sudah hadir di Sapa Indonesia.